dipimpin oleh seorang raja. Seorang raja memiliki putri yang sangat cantik dan baik hati bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan hati terdengar di mana-mana, sehingga tak ada seorang pemuda pun yang dapat menikahi putrinya. Karena sang raja menginginkan putrinya menikah dengan pemuda yang kaya raya. Suatu hari datang sebuah kapal berhenti di pelabuhan Sriwijaya. Kapal tersebut ditumpangi oleh pemuda yang bernama Tambunan. Tambunan datang ke Kerajaan Sriwijaya berniat untuk berdagang dan tinggal di sana. Selain berdagang, ia juga merupakan pemuda putra dari kerajaan Cina. Setelah itu dia menghadap kepada Paduka. Salam Paduka, perkenalkan nama hamba Tambunan. Tambunan bermaksud datang ke sini agar engkau memberikan izin supaya hamba bisa berdagang dan tinggal di kerajaan ini. Kata Tambunan dan kata raja, negeri ini bebas untuk siapapun yang ingin berdagang. Aku akan mengizinkan engkau untuk berdagang, tetapi kau harus memenuhi syarat yang aku tawarkan. Syaratnya adalah kau harus memberikan keuntunganmu sebesar 20% kepada Kerajaan Sriwijaya. Baiklah Paduka, jika itu syarat yang kau tawarkan, aku akan penuhi. Tambunan pun diberikan izin oleh sang raja untuk berdagang. Secara teratur ia menyetorkan keuntungannya kepada kerajaan, yaitu sebagiannya. Suatu hari Tambunan bertemu dengan Siti Fatimah. Karena kecantikan dan kebaikan hati Siti Fatimah, Tambunan merasa jatuh hati padanya. Begitu sebaliknya, putri Siti Fatimah juga jatuh hati padanya. Akhirnya mereka menjalin hubungan. Setelah beberapa lama hubungan mereka, Tambunan berniat untuk menikahi putri Siti Fatimah, lalu meminta restu pada raja dan menghadap raja lagi. Paduka, kedatangan hamba ke sini agar engkau memberikan aku izin untuk meminang putri Siti Fatimah menjadi istri hamba. Lalu sang raja pun berpikir sejenak. Ia tahu pemuda itu berasal dari kerajaan Cina, berarti pemuda itu kaya raya. Dan ia tidak keberatan jika putrinya menikah dengannya. Lalu ia menyetujuinya. Kata Paduka Raja, aku tahu kau pemuda yang baik dan jujur. Aku tidak keberatan jika kau menikahi putriku. Tetapi ada satu syarat yang harus engkau penuhi. Engkau harus membawa 9 guci berisi emas. Lalu Tambunan pun diberikan restu oleh sang raja. Lalu Tambunan menelepon kedua orang tuanya
dan meminta restu juga supaya ia bisa menikahi putri Siti Fatimah. Orang tuanya menyetujui pernikahan mereka. Namun sayangnya orang tua Tambun An tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Tetapi orang tua Tambun An mengantarkan 9 guci emas tersebut dan mengutus utusan kerajaannya untuk mengantarkannya kepada Tambun An. Selama di perjalanan, orang tua Tambun An menaruh sawi-sawi di atas guci tersebut agar terhindar dari perampokan. Akhirnya, guci tersebut sampailah di kerajaan Sriwijaya. Lalu Tambun An menyambutnya. Ia terkejut dan merasa panik, lalu malu. Mengapa? Karena ia melihat guci tersebut berisi sawi yang sudah busuk. Lalu secara panik, ia membuang satu persatu guci tersebut ke dalam sungai. Saat satu guci yang akan ia buang, ia tidak sengaja tersandung. Lalu guci tersebut mengeluarkan emas. Ia telah salah sangka kan? Lalu untuk mengambil emas tersebut, ia melompat ke sungai. Begini ceritanya. Kata Tambun An, "Oh, tidak! Mengapa guci tersebut berisi sawi-sawi yang sudah busuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku. Aku harus membuang ini." Astaga, ternyata guci itu berisi emas. Aku harus mengambilnya. Lalu Tambun An tersebut melompat ke sungai. Kejadian tersebut disaksikan oleh Siti Fatimah. Karena ia menyayangi Tambun An, calon suaminya, ia berlari ke tepian sungai dan menunggu calon suaminya. Saat hari menjelang sore, Tambun An tidak muncul ke permukaan. Lalu Siti Fatimah ikut juga melompat ke sungai tersebut. Sebelum Siti Fatimah melompat, Siti Fatimah berpesan kepada dayang-dayangnya. Begini katanya. "Dayang-dayangku, jika nanti kau melihat sebuah gundukan atau timbunan tanah yang membentuk sebuah pulau, itu adalah kuburanku." Setelah kejadian itu, Siti Fatimah dan Tambun An menceburkan diri ke kolam. Kejadian tersebut telah selesai dan tak lama kemudian tak ada seorang pun yang muncul ke permukaan tersebut. Lalu masyarakat setempat melihat pulau tersebut membentuk sebuah gundukan tanah dan menamainya Pulau Kemarau. Mengapa Pulau Kemarau? Karena meskipun air Sungai Musi itu naik, tetapi pulau tersebut tidak tergenang air.